Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Damayanti, mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2023, akan menjelaskan terkait rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Topik 4, demonstrasi kontekstual. Yang pertama, relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi identitas masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia itu sendiri. Asal-usul masyarakat yang beragam dan berbeda tentunya membawa perbedaan kebudayaan masing-masing yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Disinilah Pancasila mengambil peran dalam menyatukan keberagaman tersebut. Dengan adanya Pancasila, maka keberagaman tersebut bisa menjadi satu tanpa ada persinggungan antara budaya yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, Pancasila merupakan bagian dari identitas yang dimiliki oleh para peserta didik, di mana mereka secara sadar atau tidak sadar telah tumbuh, hidup, dan berkembang bersama Pancasila. Pancasila yang menjadi bagian dari identitas para peserta didik tentunya memiliki peran dalam membentuk karakteristik peserta didik. Karakteristik inilah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam belajar. Hal ini bisa berkaitan dengan kebutuhan atau gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik, sehingga dalam proses penerapannya pun tentu akan berpihak kepada para peserta didik, guna mendukung ekosistem pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kurikulum merdeka, penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik agar pembelajaran yang dirancang bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan para peserta didik. Keberagaman karakteristik peserta didik tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran yang akan berlangsung di dalam kelas. Terlebih lagi pada abad ke-21 ini, para peserta didik sudah terbiasa berdampingan dengan kemajuan teknologi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan relevansi identitas dan entitas Pancasila dan penerapannya dalam pendidikan abad ke-21. Hal pertama yang pasti bisa dilakukan adalah dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Penting bagi guru untuk mengetahui karakteristik siswa di dalam kelas. Hal ini bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran yang akan membantu para guru untuk mendapatkan informasi terkait peserta didik. Selain itu, adanya kegiatan yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila tentunya akan membantu peserta didik dalam menghayati identitas Pancasila itu sendiri. Kegiatan seperti berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran merupakan salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan dan mengacu kepada poin profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa contoh hal kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas yang mengarah kepada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Dengan memahami kedua hal tersebut, maka guru bisa mendukung proses pembelajaran yang berpihak kepada para peserta didik. Penghayatan identitas dan entitas Pancasila tentunya akan memiliki level yang berbeda bagi para peserta didik. Maka dalam hal ini, guru seharusnya bisa mengarahkan para peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya tentang identitas Pancasila yang melekat pada diri mereka. Ketika peserta didik bisa menghayati identitas yang mereka miliki, yaitu identitas Pancasila, maka cita-cita pendidikan di mana peserta didik tidak hanya baik dalam segi kognitif, namun juga perilaku bisa tercapai. Ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dengan kolaborasi dari semua pihak, hal yang sulit akan menjadi lebih mudah dan tidak menutup kemungkinan bisa tercapai. Yang kedua, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21?
Perkembangan zaman, khususnya pada bidang teknologi, menghantarkan manusia saat ini untuk memasuki era perkembangan teknologi, yaitu era Society 5.0, yang mana masyarakat diminta untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Implementasi peningkatan kecakapan hidup abad ke-21 erat kaitannya dengan implementasi dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah terkait dengan dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tentu berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan bertumbuhnya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang kedua, dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian, dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil dari pembelajarannya. Selanjutnya, dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kemudian dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.